Hai, ada yang masih bingung cara menentukan nilai Kc dan Kp? Pada video ini kita akan belajar cara menghitung nilai Kc dan Kp dalam kesetimbangan kimia. Ada 4 variasi soal yang sering muncul di ujian atau tugas sekolah yang akan kita bahas. Soal yang pertama adalah menentukan nilai Kc jika jumlah mol masing-masing zat yang terlibat, baik reaktan maupun produk, serta volume total sistem telah diketahui. Sedikit berbeda, pada soal kedua, kita akan menentukan nilai Kp jika diketahui tekanan parsial zat. Soal ketiga, kita akan mencari nilai konsentrasi suatu spesies jika nilai Kc dan konsentrasi zat lainnya diketahui. Dan soal terakhir, kita akan mencari nilai tekanan parsial jika diketahui Kp. Yuk, mari kita mulai. Soal yang pertama adalah reaksi kesetimbangan antara gas karbon monoksida dan gas hidrogen dengan gas metanol yang terjadi pada suhu 483 Kelvin. Volume labu yang digunakan adalah 1 liter. Mungkin kamu bertanya-tanya mengapa volume wadah perlu diketahui pada soal? Jawabannya sederhana. Untuk mencari konsentrasi zat dalam satuan molar, kita perlu membagi mol zat dengan volumenya. Nah, coba perhatikan. Jumlah mol dari semua zat, baik reaktan maupun produk, telah diketahui, yaitu 1,03 mol karbon monoksida, 0,32 mol gas hidrogen, dan 1,56 mol metanol. Sekarang, tugas kita adalah menentukan nilai Kc untuk reaksi ini. Oke, mari ingat rumus Kc yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Dalam reaksi ini, metanol berperan sebagai produk, sedangkan karbon monoksida dan hidrogen berperan sebagai reaktan. Sehingga dapat kita tulis rumus Kc sama dengan konsentrasi metanol pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi karbon monoksida yang juga pangkat 1 dikali konsentrasi gas hidrogen yang dipangkatkan 2. Perhatikan bahwa pangkat pada setiap zat berasal dari koefisien stoikiometri dalam persamaan reaksi yang sudah setara. Dalam hal ini, gas hidrogen memiliki pangkat 2 karena koefisien stoikiometrinya juga 2. Langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai konsentrasi masing-masing zat. Caranya dengan membagi jumlah mol dengan volume. Setelah itu, kita hanya perlu menyelesaikan perhitungan matematisnya. Dan dari hasil perhitungan diperoleh nilai Kc sama dengan 14,8. Soal berikutnya sebenarnya mirip dengan soal pertama. Bedanya yang dicari adalah nilai konstanta kesetimbangan parsial, bukan Kc. Mari kita analisa soalnya. Jadi, dari persamaan reaksi ini, tidak semua zat memiliki tekanan parsial. Mengapa? Karena tekanan parsial hanya dimiliki oleh spesies yang berwujud gas. Artinya, zat yang terlibat dalam perhitungan Kp di sini hanyalah gas hidrogen sulfida dan gas hidrogen iodida saja. Oleh karena itu, dari soal yang diketahui hanyalah tekanan parsial untuk H2S dan Hi. Cara menyelesaikan soal ini adalah dengan memangkatkan nilai tekanan parsial produk dengan angka koefisien stoikiometrinya dibagi dengan tekanan parsial reaktan yang juga dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Jadi, kalau kita tuliskan rumus Kp sama dengan tekanan parsial Hi pangkat 2 dibagi dengan tekanan parsial H2S pangkat 1, yaitu 3,65 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 dibagi 9,96 kali 10 pangkat min 1. Dan hasilnya 1,3375 kali 10 pangkat min 5. Jika kita bulatkan dua angka setelah desimal, maka menjadi 1,34 dikali 10 pangkat min 5. Soal berikutnya adalah reaksi kesetimbangan antara dinitrogen tetroksida dengan nitrogen dioksida. Yang diketahui pada soal ialah nilai Kc 0,2 dan konsentrasi NO2 sebesar 0,4 molar. Pertanyaannya, berapa nilai konsentrasi N2O4
Cara menyelesaikan soal ini adalah dengan memasukkan semua data yang telah diketahui ke rumus konstanta kesetimbangan Kc. Setelah kita memasukkan angkanya, kita tinggal kalikan silang, sehingga 0,4 dipangkatkan 2 adalah 0,16. Jadi, konsentrasi N2O4 sama dengan 0,16 dibagi 0,2. Hasilnya 0,8 molar. Soal terakhir, reaksi kesetimbangan fosfor pentaklorida dengan fosfor triklorida dan gas klorin. Pada soal ini diketahui tekanan parsial milik PCl5 dan PCl3, serta nilai Kp yaitu 1,05. Lalu, yang ditanyakan adalah tekanan parsial pada kesetimbangan dari gas klorin pada 250 derajat Celcius. Bagaimana cara menjawab soal ini? Caranya hampir sama dengan soal sebelumnya, dengan memasukkan semua data yang terdapat pada soal ke dalam rumus Kp, kemudian menyelesaikan perhitungan matematisnya, sehingga diperoleh tekanan parsial gas klorin sebesar 1,98 atm. Pada video berikutnya, kita akan memahami hubungan antara Kc dan Kp sesuai hukum gas ideal, serta mengetahui cara menentukan posisi kesetimbangan terletak di arah produk ataukah reaktan. Sekian untuk video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen jika ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa!